Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Perlahan ya, media besar mulai mengangkat permasalahan putusan PT UN yang menolak banding daripada UGM. Nah, tidak menutup fakta bahwa berita ini banyak sekali dicuplik di awal, kemudian dijadikan judul, tetapi itu hanya narasi saja dan tidak ada diskusi sama sekali mengenai hal itu. Itu banyak sekali yang nonton ratusan ribu, tetapi seperti jadi clickbait di dalam berita begitu. Jadi kompilasi berita 1 minggu atau kompilasi berita 2 hari 3 hari, dikasih judulnya itu UGM ditolak bandingnya. Nah, tetapi tidak ada follow up. Tapi sekarang lain, ini ada follow up-nya dari Garuda TV ya. Meskipun tetap disimpan di bagian akhir dari 1,5 jam. Dari 1,5 jam video ini disimpan di bagian akhir. Dan menarik karena yang berbicara di sini ada Firmanto, kemudian ada Prof Gayus, dan kalau tidak salah juga sih ada Pak Lukas sendiri ya, yang dari Bon Jovi itu. Nah, sebelum kita menyaksikan perdebatannya, ada sebuah narasi kompilatif dari Garuda TV supaya kita punya konteks dulu nih ya, dan entah ini akan sampai mana kita mereaksinya. Jadi kita simak saja langsung ya supaya tidak berlama-lama. Mari kita saksikan kejatuhan raja. Entah raja dari mana. Kita mulai. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menolak banding yang diajukan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada atau PPID UGM atas putusan Komisi Informasi Pusat terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dengan demikian salinan ijazah dan transkrip nilai Jokowi menjadi informasi terbuka dan dapat diakses publik. Sengketa ini bermula dari permohonan informasi dokumen studi Jokowi di UGM. Pada 10 Maret 2026, Komisi Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Sejumlah dokumen akademik, termasuk salinan ijazah dan transkrip nilai, dinyatakan terbuka sebagian. Namun informasi yang memuat data pribadi pihak lain tetap harus dikecualikan. Sementara ijazah asli tidak berada dalam penguasaan UGM karena disebut berada pada pemilik dokumen. UGM kemudian mengajukan keberatan ke PT UN Jakarta atas putusan Komisi Informasi Pusat tersebut. Dalam amar putusan yang tercantum di sistem penelusuran perkara PT UN, Majelis Hakim menolak keberatan UGM untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat. Putusan ini tidak menilai atau menetapkan keaslian ijazah Jokowi. Perkara ini semata menyangkut hak publik atas informasi serta kewajiban badan publik melindungi data pribadi. Pemberian dokumen kepada pemohon tetap mengikuti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perkembangan langkah hukum berikutnya dari UGM masih dinantikan. Baik. Jadi yang dinantikan apa? Adalah langkah UGM berikutnya. Dan pemirsa, kalau seandainya PT UN sudah memutuskan bahwa ijazah Jokowi ini wajib dibuka ke publik meskipun terbatas begitu ya, bisa diakses secara online, bagaimana kemudian kita mencoba memotret untuk kelanjutan kasus ini? Mengingat ada kasus dugaan pencemaran nama baik begitu yang ditujukan kepada Rosuryo dan juga Tifa. Tapi apakah ini merupakan sebuah pintu baru, sebuah kontak Pandora untuk menuju ke tahapan selanjutnya? Untuk membahasnya saat ini kami sudah bergabung bersama dengan 2 orang narasumber melalui sambungan Zoom, yaitu sudah ada Prof Gayus Lumbun selaku pakar hukum pidana. Selamat malam, Prof Gayus. Selamat malam, ya. Mbak Tisa. Ya, kemudian juga bergabung bersama kami ada Mas Firman Talaksana selaku kuasa hukum Jokowi. Selamat malam, Mas Firman. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Dan juga saat ini bersama kami bergabung ada Pak Lukas Luarso selaku kelompok Bon Jovi atau Bongkar Ijazah Jokowi. Selamat malam, Pak Lukas. Selamat malam, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Ya, pertama saya mungkin ingin menuju ke Pak Lukas terlebih dahulu. Pak Lukas, tampaknya ini sebuah kondisi yang disampaikan oleh PT UN wajib untuk dibuka ke publik, bukanlah sesuatu yang begitu sifat rahasia meskipun terbatas, merupakan sebuah angin segar ya Pak ya untuk memastikan melihat soal ijazah Pak Joko Widodo. Ya, saya kira ini sudah bisa diprediksi ya. Artinya putusan Komisi Informasi Pusat itu kan sebenarnya sudah jelas gitu. Ini kan perdebatan kami di Komisi Informasi itu jelas bahwa untuk ijazah dan dokumen-dokumen terkait pencalonan dia sebagai calon presiden itu
terbuka sifatnya karena dia menggunakan ijazah dan dokumen-dokumen yang terkait itu untuk mencalonkan untuk mendapatkan jabatan publik. Jadi tentu itu tidak berlaku bagi orang yang tidak mencalonkan diri di jabatan publik, orang-orang biasa seperti kita. Nah, kalau kami melihat karena PTUN itu kan hanya administratif sifatnya ya, tidak di substansi itu sudah jelas, sudah diputuskan oleh Komisi Informasi. Kami kok merasa UGM hanya ingin mengulur waktu ya, karena beda dengan KPU Pusat, KPU Jakarta, dan KPU Solo yang sudah langsung patuh memberikan semua dokumen yang kami minta, tapi UGM mengulur waktu. Dengan demikian kita ada waktu 2 bulan terbuang dan kemudian 3 bulan lagi waktu terbuang kalau UGM masih mengajukan kasasi ya, masih ada satu lagi ya, satu upaya hukum yang bisa dilakukan UGM untuk mengulur waktu ini. Dan sebenarnya kan kontroversi ini tidak perlu berlarut-larut sampai bertahun-tahun ya, kalau ada itikat baik dari mantan Presiden Jokowi ya. Kan mantan presiden, dia bukan orang biasa, jadi dia perlu adalah kewajiban gitu kepada publik, bahwa ketika publik mempertanyakan ijazahnya, ya apa sih sulitnya memberikan hal yang sesimpel itu? Kenapa di begitu banyak dalih yang dilakukan, begitu banyak drama, begitu banyak akal-akalan gitu, sampai orang yang tadinya beberapa orang yang tadinya mengecam harus berbalik arah, yang kemungkinan karena ada faktor-faktor yang tidak lazim gitu. Dan menurut saya ini egoisme politik ya dari Presiden Jokowi. Sebagai mantan rakyat membuka hal-hal yang rakyat ingin tahu, bukan menutupi. Oke, baik. Kita dapat poinnya, Pak Lukas. Saya nanti ingin mendengar suara dari Mas Firman. Bagaimana kemudian Mas Firman selaku kuasa hukum dari Pak Joko Widodo merespons soal putusan PTUN ini, termasuk juga statement yang cukup menarik tadi, ada egoisme politik. Tapi nanti usai jeda berikut tetap bersama kami di Indonesia Kita. Baik, ya sebelum ke situ, ini kan menarik ya. Saya katakan sekali lagi, putusan atau ketetapan daripada PTUN ini sudah seharusnya dipakai oleh para mahasiswa UGM untuk mendesak UGM mengeluarkan data-data yang ada, karena ini statusnya dia sudah berlaku ya, meskipun nanti menunggu misalkan ada banding, ya kan bandingnya ada kasasi begitu, kasasinya kan belum, dan ini merupakan sebuah simulasi terhadap proses persidangan Dr. Tifa dan Roy Suryo juga. Ini kalau misalkan nanti ada sampai putusan, ya sama, kedua belah pihak bisa banding, kedua belah pihak juga bisa kasasi. Jadi masih sangat panjang sekali ya. Aduh, ini permasalahan ijazah ini dari berbagai lini, hanya saja yang dilakukan oleh Bon Jovi ini dia unik, karena berbeda dengan halnya yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa. Yang dilakukan oleh Bon Jovi ini tadinya tidak ada exposure yang besar. Mungkin seiring berjalannya waktu, apalagi jika sudah sampai kepada kasasi, karena itu adalah tahap akhir daripada persidangan ini. Kalau memang UGM segila itu ya, mau sampai melakukan kasasi, ini baru akan menarik. Dan apabila sampai dilakukan kasasi, baru mulai itu permasalahan politik, saya kira akan tercurah ke sana ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi pada respon dari kuasa hukum ataupun juga mungkin mewakili suara dari Pak Joko Widodo. Ya, selamat malam pemirsa, selamat malam Prof Gayus, Pak Lukas, dan Mbak. Terima kasih. Pertama saya harus mendisklaimer bahwa kebetulan kami bukan kuasa hukum dalam kasus ini dan Pak Jokowi bukan merupakan pihak, itu pertama. Namun demikian, kalau memang dimintai pandangan dan sebagainya, tentu kami melihat ini ya silakan saja, kita menghormati putusan yang ada. Namun yang paling menarik adalah sebenarnya apa yang dia diberikan oleh KPU kepada Pak Bonatua sebenarnya kan sudah semakin jelas bahwa ijazah Bapak itu ada. Bahwa ijazah itu sudah dilegalisir, artinya sudah sesuai dengan aslinya. Bahwa itu sudah diberikan kepada pihak yang menginginkan untuk diperlihatkan dan itu sesuai. Nah, mengenai hal-hal lain, saya pikir itu kemarin yang legalisir juga katanya polisi itu. Dan legalisirnya juga tidak sesuai dengan ketentuan. Hak-hak dari pihak UGM dalam hal ini dalam melakukan upaya-upaya hukum lainnya seperti itu. Jadi saya pikir kita melihat ini biasa saja karena memang ijazahnya juga memang seperti itu adanya. Sebagaimana juga sudah kita lihat bersama-sama, sebagaimana juga sebenarnya ada beberapa
pihak ya, antara lain ada tersangka, juga sudah melihatnya secara langsung, yang aslinya. Dan sebagaimana tadi kita ketahui juga, kita dengar bahwa untuk ijazah aslinya tentu kan tidak ada di UGM, tentu ada di Pak Jokowi yang hari ini sudah berada di dalam kejaksaan seperti itu. Jadi saya pikir kalau melihat kondisi ini, ya kalau kami sih fokus kepada apa yang akan disidangkan di Jakarta Timur. Kami akan minta kepada majelis untuk bisa memperlihatkan, kami akan meminta kepada jaksa untuk dapat kami perlihatkan, klien kami perlihatkan seperti itu. Dan itu sebagaimana statement Bapak juga di publik seperti itu. Dan saya pikir ini menjadi baik ya, karena semua itu ada aturannya, semua itu jelas. Yang kita ingin hindari adalah tuduhan-tuduhan. Tadi saya lihat Pak Lukas sudah mulai menuduh, berarti ada yang nggak lazim dan sebagainya. Saya pikir Pak dan teman-teman semua, baik kita melihat aja putusannya seperti apa, dan saya yakin dipatuhi karena kita kan negara hukum, tidak mungkin tidak dipatuhi. Tetapi jangan sampai ada tuduhan-tuduhan yang tidak benar, karena hari ini kan juga kita sudah ketahui bersama bahwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur di tanggal 6 nanti akan mulai lagi disidangkan untuk terdakwa atas nama Tifa. Demikian. Oke, baik. Sekarang saya menuju ke Prof. Gayus. Oh ini kan sudah KPU ada katanya ya, ijazahnya ada. Nggak ada ijazahnya, yang ada fotokopian atas ijazah yang dipertanyakan. Kemudian proses legalitasnya juga dipertanyakan. Kemudian banyak yang melihat. Ya banyak yang melihat, cuman kita belum. Ya itu. Dan yang melihatnya pun bisa dikondisikan dari golongan dalam saja, dari kelompok dalam saja. Itu kan kayak orang-orang yang atraksi tenaga dalam tuh, yang hanya berlaku bagi orang dalam saja. Nggak ada. Dan Pak Jokowi juga sudah memberikan statement. Yang dipinta bukan statement, yang dipinta itu ijazah. Ini permasalahannya menghindar terus nih, kayak belut. Apalagi UGM dalam hal ini, yang mana apabila memang sudah hanya menunggu keputusan hukum tetap, ini sudah ada keputusan hukum lah, ngapain UGM banding? Yang lain tidak begitu. Dan kalau sekarang sudah banding kemudian ada putusan kasasi, ngapain? Ya, itu yang jadi persoalan. Jadi kalau misalkan Firmanto kemudian mengatakan, ya ini tidak perlu ada kecurigaan kesana kemari ya, udah bilang aja begini, gak usah pakai otak begitu. Ya, selesai itu. Ya, jadi begitu. Prof. Gayus, kita tahu bahwa kasus ini tampaknya seperti beranak pinak begitu ya, tidak selesai begitu dari waktu ke waktu, berbulan-bulan sampai dengan sekarang ada persidangan, baik itu untuk Mas Rosuryo ataupun juga dengan Dr. Tifa. Ada katakanlah maknanya tidak, putusan dari PT UN ini yang disampaikan bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu adalah sesuatu yang bisa dibuka ke publik terkait dengan status Roy Suryo ataupun juga status Dr. Tifa ataupun juga kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa dan teman-teman. Ya, saya akan memberikan pandangan saya secara akademik ya. Bagaimana sesungguhnya dakwaan-dakwaan pada kelompok Roy Suryo dan Dr. Tifa itu dengan kaitan fitnah, pencemaran nama baik berasal dari persoalan ijazah yang lingkupnya tidak masuk di lingkup pidana dengan saya. Lingkup pidana itu kan satu perbuatan ya, ini kan keadaan. Jadi bagi saya, bagaimana kita memulai secara administrasi itu bagian dari hal-hal yang menyangkut kepada lahirnya ijazah kalau bagi saya. Apakah sebenarnya kelahiran ijazah yang dipersoalkan ini sudah melalui tahapan-tahapan yang sesuai secara hukum administrasi? Mungkin itu. Nah, kebetulan PT UN 2 kali menerbitkan putusan setahu saya. Pertama pada tahun 2005, kemudian di tahun 2006 meminta agar UGM wajib membuka salinan ijazah asli dari Pak Jokowi hingga sampai dengan transkrip, kartu hasil studi, kemudian kuliah kerja nyata, skripsi, nah bahkan bukti pendaftaran. Bagi saya ini adalah tahapan-tahapan yang memang perlu diperhatikan sehingga arah kepada pidana menfitnah mengenai pencemaran baik itu apakah terkait dengan ini. Ya, supaya jadi jelas. itu bagi saya merupakan bagian dari kalau ada pelanggaran kompetensi dari penerbit ijazah. Nah, itu juga persoalan. Oleh karena itu, kenapa putusan mewajibkan UGM? UGM adalah lembaga yang menerbitkan ijazah yang tersangkut masalah ini. Jadi bagi saya, pandangan akademik saya adalah bagaimana hukum administrasi itu harus digunakan untuk juga menelusuri. Itu pandangan saya.
Oke, hukum administrasi digunakan untuk menelusuri. Artinya bisa kita katakan secara bahasa sederhana, hasil dari hukum administrasi dari PT UN ini bisalah menjadi salah satu yang bermanfaat nanti untuk kasus berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik menuju dugaan pencemaran nama baik yang saat ini prosesnya berlangsung untuk Roy Suryo ataupun juga Dr. Tifa. Ya, memang di situ persoalannya. Jadi bagi saya PT UN merupakan forum yang tepat. Artinya apa? Artinya penelusuran ya, proses terjadinya produk yang bernama ijazah ini akan terungkap dengan baik. Kalau kompetensinya memang tidak tepat dilakukan oleh UGM, ya UGM yang bersalah. Kenapa beberapa hal yang disyaratkan oleh hukum administrasi tidak terpenuhi? Ini masalahnya. Jadi saya akan mengatakan pandangan secara akademik untuk timbulnya fitnah, tuduhan fitnah dan sebagainya itu bermuara kepada benar tidaknya keadaan ijazah. Dan itu bisa ditelusuri melalui bagaimana tahapan-tahapan timbulnya ijazah ini. Itu kewajiban UGM sebenarnya untuk membuka. Nah, putusan PT UN 2 kali putusan tahun 2025 dan terakhir 26 bulan yang lalu itu menjadi penting, mewajibkan. Jadi ini ada di wilayah UGM hari ini. Bagi siapa yang terkait bisa menggunakan putusan ini sebagai pihak. Ya, kalau Roy Suryo, Dr. Tifa merasakan ini memang ada kunci di tempat ini. Ini sudah ada putusan. Ini stepping stone ya. Ini satu tahapan loncatan untuk bisa mengarah kepada kebenaran. Apakah ada fitnah atau apa? Ada dugaan-dugaan pencemaran baik dan yang lainnya. Oke, baik. Nah, sekarang nanti saya akan menuju ke kuasa hukum dari Pak Joko Widodo. Orang kan beberapa... Baik, sebelum ke sana ya. Ini jangan sampai gagal paham seperti kebiasaan para termul ya. Yang dipinta di sini adalah, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Gayus Lumbuun tadi, ini yang ditanyakan adalah, atau yang dipinta adalah proses kelahiran ijazah itu. Bukan hanya semata-mata ijazah. Jadi permintaan dari Bon Jovi ini sebetulnya jauh lebih besar daripada permintaan Roy Suryo dan Dr. Tifa, yang mana beliau-beliau ini hanya mengatakan kesini kan begitu, apa ijazahnya mana. Ini tidak, yang dipinta itu adalah proses administrasi, dalam bahasanya Profesor Gayus, proses kelahiran ijazah, yang mana ini bisa menjadi stepping stone ya atas orang-orang yang mempertanyakan ijazahnya itu, ansih ijazahnya. Nah, karena ijazah ini dia tidak akan keluar tanpa proses administrasi yang lengkap. Nah, nanti apabila misalkan didapati di situ maladministrasi, maka bisa dipastikan satu hal dulu, UGM bersalah. Meskipun Jokowi itu ijazahnya katakanlah quote and quote asli begitu. Nah, ini yang bertanyakan. Makanya hati-hati nih kepada para pejabat, karena mereka itu akan menjadi panutan ya. Sebelum mereka itu melampirkan ijazah mereka, cek dulu secara hukum administrasi apakah proses administrasi mereka sudah lengkap atau tidak. Dan penolakan dari UGM ini merupakan suatu hal yang aneh apabila kita berpikir dalam berpikir runut begitu ya, bukan Konoha. Kalau di Konoha mah nggak aneh. Kenapa saya katakan aneh? Karena memang UGM ini punya kepentingan apa di dalam melindungi untuk tidak menampakkan proses administratif itu ke publik. Apa sih yang menjadi pikiran mereka? Apakah memang Jokowi itu kuliah di UGM tetapi proses administrasinya itu acak-acakan sehingga mereka tidak mau proses administrasi itu terlihat ya, karena Kadung sudah punya nama baik atau bagaimana begitu. Itu kalau kita mau pura-pura tidak ada permasalahan politik di sini begitu. Kecuali kalau kita memang mau sedari awal sudah firm bahwa yang namanya OVA itu dia memang termul, ya sudah, ini hanya memberikan afirmasi kepada kita ya bahwa memang OVA termul. Coba kalau yang dipintanya yang lain selain siapa Jokowi, mungkin dengan mudah saja memberikan begitu. Di luar sana banyak yang meminta supaya tidak berlarut-larut, biar Pak Jokowi juga nggak difitnah macam-macam di luar sana meskipun sudah terlanjur begitu ya. Ditunjukkan saja ijazahnya. Apalagi juga PT UN ini sudah menyebutkan UGM ini berkewajiban untuk menunjukkan soal salinan ijazahnya, pendaftarannya, KRS-nya dan segala macamnya. Nanti kita akan bahas ke poin itu, tapi nanti usai jeda berikut pemirsa tetap bersama kami. Mungkin orang-orang meminta ke UGM karena mungkin orang meminta ke Pak Joko Widodo nggak dapat. Karena Pak Jokowi mungkin punya prinsip bahwa kalau kalian yang nuduh, kalian yang harus membuktikan. Bukan tanggung jawab saya untuk membuktikan. Mungkin prinsipnya seperti itu, begitu Pak Firmanto. Nah,
Kalau sudah terlanjur begini, rasanya juga nggak nyaman untuk difitnah. Katakanlah demikian, kalau menurut kuasa hukum merasa difitnah begitu Pak Joko Widodo. Kenapa tidak ditunjukkan saja ijazah-ijazah yang selama ini menjadi sebuah perdebatan di publik? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya tidak ada perdebatan di publik, ya. Yang ada sekelompok orang yang sampai sekarang kalau kita lihat juga di dalam media, saya di dalam beberapa kesempatan selalu menanyakan apa sih Bu Tifa kepalsuannya, tapi tidak disebutkan. Malah lebih lanjut lagi kalau kita melihat dari pasalnya ya 434 dikatakan di situ wajib dilakukan pembuktian, dan kalau tidak bisa dibuktikan maka intinya adalah ya kena lah pidananya, kan gitu kan. Jadi maksud saya adalah seperti ini. Nah, kita juga harus melihat dengan cermat, ini orang-orang ini mau ngapain sih, kan seperti itu. Kalau terkait dengan ijazah, ya mereka mengatakan memeriksa ijazah Bapak, awalnya 3 orang. Ya, yang satu mengatakan atas analisa yang pertama yang sudah mengatakan ijazah itu asli, melihat asli, ada embosnya dan sebagainya, sudah melakukan upaya pemeriksaan lagi dan ternyata ada hologram atau apalah istilahnya pengaman kertas dan sebagainya. Nah, ini kan suatu hal yang menarik sebenarnya. Mabok. Kami melihat hal ini, ya tentu dipersilahkan. Apalagi kita bisa lihat dari ijazah yang diberikan oleh KPU, KPUD, KPU DKI dan KPU Pusat, itu kan sama ijazahnya semua. Dan dilegalisir. Jadi nggak ada persoalan di situ sebenarnya. Yang menjadi persoalan adalah kok ada orang yang katanya memiliki kemampuan akademis bisa menyatakan foto daripada ijazah Pak Jokowi itu adalah bukan Pak Jokowi, seseorang lain. Mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah tidak asli, seperti itu. Yang ketika saya sampaikan di dalam beberapa kesempatan di media juga kita diskusi, melakukan diskursus, mengatakan tidak pernah saya katakan. Sehingga sebenarnya ini menurut saya adalah silakan dibuka. Dan saya pikir ketika itu memang sesuai dengan hukum, ya persilakan. Namun UGM masih memiliki satu hak lagi untuk melakukan upaya kasasi seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada persoalan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah menyampaikan itu secara publik kepada media, memberikan juga kepada para tersangka. Juga di sini Pak Jokowi akan menyampaikan. Jadi saya rasa tinggal kita tunggu aja, tidak ada hal-hal yang perlu diragukan. Yang ada adalah Pak Jokowi menginginkan membuka ini di forum yang terhormat. Dan saya pikir ya kita bersabar. Jangan juga lantas kita tidak menghormati hak-hak hukum orang sehingga menginginkan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak kita. Bagaimana kalau ternyata sama? Nah, seperti yang saya pernah bilang. Bagaimana kalau ternyata tidak sama? Udah ditampilkan, katanya kalau sudah ditampilkan akan berhenti. Ternyata yang berhenti hanya 3 orang, yang 2 masih terus. Apalagi salah satu dari yang 2 itu pernah saya sampaikan mana tidak mau menjelaskan. Jadi buat saya adalah kita tunggu aja tanggal mainnya. Pak Jokowi sudah menyampaikan secara terbuka, kami juga sudah meminta seperti itu. Yang paling penting adalah sebenarnya menarik adalah Pak Roy sama Bu Tifa berdasarkan apa yang disampaikan oleh penyidik dan saat ini sudah menjadi dakwaan, terutama Bu Tifa seperti itu. Tinggal kita lihat aja, buktikan kepalsuannya, bukan sebaliknya loh. Saya rasa gitu. Oke, baik. Tapi tadi sebentar, ini Firmanto ini kayak bukan pengacara aja. Ini dikatakan tidak ada perdebatan publik. Tidak ada perdebatan publik apa? Kita lagi ngapain sekarang ini? Tidak ada perdebatan di publik yang mengenai ijazah Jokowi. Lalu terus kita lagi ngapain ini? Lagi ngobrolin sinetron. Ini. Kemudian ada pertanyaan, orang-orang ini mau ngapain? Loh, kita aja jelas orang-orang ini mau membicarakan ijazahnya Jokowi, yang mana salah satu titiknya itu adalah bagaimana kelahiran ijazah ini bisa terjadi. Itu poinnya juga begitu ya. Kemudian ada nih dipersilahkan untuk melihat. Tidak ada dipersilahkan untuk melihat itu. Yang ada mereka itu memperlihatkan di forum terbatas. Dalam hal itu adalah gelar perkara yang sudah lama sekali terjadi, dan itu pun diperlihatkan macam apa seperti itu ya. Tidak ada transparansi, katakanlah demikian ya. Kemudian dilegalisir juga bermasalah. Kemudian kok bisa mengatakan foto yang di dalam ijazahnya itu bukan foto Jokowi? Emang nggak mirip. Silakan dibuka. Apa yang silakan dibuka? Kemudian UGM masih punya hak untuk kasasi. Loh, hak bagaimana? Ini sedari awal UGM itu harusnya memberikan tanpa putusan KIP kok. Gak tahu malu aja. Ini bukan hanya permasalahan hukum, ansih hukum, bukan. Ini merupakan sebuah amanat undang-undang yang sudah memiliki ketetapan dari KIP. Hanya saja UGM ini terlalu ngotot untuk
melindungi data-datanya Jokowi. Untuk apa? Kalau misalkan tadi Firmanto mengatakan, nih orang-orang ini mau ngapain ya? Pertanyaan saya juga bisa dibalik, ini UGM mau ngapain ya? Kan begitu. Kalau Firmanto mah gak usah dijawab, gak usah ditanyakan. Firmanto ngapain ya? Mau dibayar, Firmanto mah jelas. Ya, karena memang lawyer bayaran. Begitu. Nggak jadi masalah juga, lawyer dibayar kok. Kemudian tidak ada yang perlu diragukan. Ini nggak ada yang perlu diragukan gimana? Setiap tahapan itu meragukan. Permasalahan hukumnya meragukan, kemudian permasalahan ijazahnya meragukan, saksi-saksi yang ada meragukan, bahkan katanya saksi-saksi yang ada di BAP itu nggak ada yang sekelas sama Jokowi itu. Ya, ini meragukan semua. Jadi meragukan semua dikatakan tidak perlu ada yang meragukan. Ini terjadi perdebatan di publik, tidak ada perdebatan di publik. Ya apa ini namanya kalau bukan mematikan akal? Ya, ini sudahlah, mudah-mudahan termul cepat binasa dari Republik Indonesia. Amin. Pak Firman bilang bahwa ya masih ini belum final begitu ya, karena masih ada tahapan kasasi. Sudah tahukah Pak Firman apa saja mungkin poin-poin yang disampaikan oleh UGM? Saya akan keluar saja ini. Kok dia udah ngomong. Halo, Pak Lukas, bisa di-unmute dulu Pak Lukas? Halo Pak Firman, silakan Pak Firman. Iya. Kenapa Mbak? Saya tadi agak terdistract dengan Pak Lukas, mohon maaf. Oke, baik. Oke, Pak Lukas dulu deh nih, kayaknya ada gangguan nih dengan ngomong. Pak Lukas, bisa dengar Yang kami? dikasih ngomong kok Firmanto terus. Halo Pak Lukas. Halo Pak Lukas, oke. Tampaknya Pak Lukas nggak bisa mendengar kami, teman-teman di panel mungkin bisa di-unmute dulu Pak Lukas. Silakan Pak Firman, kalau dari kuasa hukum Pak Jokowi sendiri apakah sudah dengar respon dari UGM? Firmanto terus yang dikasih ngomong. Bentar ini Firmanto lagi. Ya secara umum. Firmanto lagi. Sudah salah tetap. Iya. Pengacara Jokowi sudah dapat 2 kali. Gini Mbak, saya setuju, saya ingin menekankan, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Gayus Lumbun. Ini soal administrasi. Jadi kalau ada di sebelah ada sidang fitnah, sidang penyebaran baik, itu bukan cara yang benar untuk mencari kebenaran soal ijazah Jokowi. Jadi sebelum Jokowi bisa menggugat melaporkan orang melakukan fitnah, itu ijazah yang sedang dipersoalkan harus dibuktikan kebenarannya dulu. Dan itu bukan di pengadilan pidana, tapi di pengadilan Komisi Informasi ini. Nah, yang saya sayangkan dari UGM adalah beda dengan KPU Pusat, KPU Solo, KPU Jakarta yang langsung mematuhi putusan KI dengan memberikan, tapi UGM sebagai institusi pendidikan bukannya ingin membantu mengklarifikasi. Kalau soal ijazah ini tentu selesai kalau UGM punya dan diberikan, kasus ini selesai. Dan setelah itu baru boleh ada sidang pengadilan fitnahnya. Tapi ini kan gini, asumsi bahwa ijazah itu asli itu nggak jelas. Termasuk saya juga masuk karena tidak pernah diteliti. Roy Rismond yang pindah haluan itu kan hanya meneliti dari scan di internet, bukan jasa aslinya. Nah, dari scan internet itu memang kemudian ada beberapa kalangan yang mempersoalkan foto, kemudian dan dari proses kami mendapat data dari KPU itu kami melihat banyak inkonsistensi, keganjilan. Misalnya, UGM menurut saya tidak pernah memberikan cap stempel yang benar itu, tidak memberikan. Jadi banyak sekali inkonsistensi yang menunjukkan memang ada problem dengan punya data-data ini. Mestinya UGM membantu Indonesia, membantu publik, berikan dokumen yang kami minta seperti KRS dan sebagainya. Kalau proses dokumen-dokumen itu bisa dibuka oleh UGM, maka debatan ini memang tidak perlu. Kenapa? Nah, baik ya. Coba lihat ini ada ada pembagian waktu bicara yang tidak seimbang ya. Profesor Gayus masih belum berbicara lagi, teman. Waktu saya sudah habis. Jadi menarik ya. Udahlah, yang namanya Firmanto demikian. Hanya saja fokus di dalam permasalahan ini adalah fokus mengenai proses kelahiran ijazah Joko Widodo. Berbeda jauh dengan apa yang dipermasalahkan oleh Rasulullah dan Dr. Tifa. Hanya saja ini yang bisa menjadi stepping stone atas pembuktian apakah memang fitnah pencemaran nama baik itu terjadi atau tidak. Kalau undang-undang ITE sudah siluman sedari awal, itu sudah tidak boleh dimasukkan. Demikian, semoga termul binasa dari Republik Indonesia. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.